Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi birabbil amal wa jawadahu birabbi ihsan wa anzala kitabal hudan wa durran wa anzala syaf'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa bihi wa la ilaha akhir. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma shalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kiwamud dunya bi arba'ati asal. Al ulama bi ilmi ulama'i bi adlil umaro bi syakwatil aghniya bi dawatil fuqara. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Dewan Kemakmuran Masjid Waluik Center Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah, atau pada hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Oktober tahun 2022 miladi. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah Masjid Waluik Center rahimahullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan ridhonya jualan. Ibu bapak, saudara-saudara dan saya masih dalam kondisi sehat dan bernafas. Kalau masih sehat, kalau masih bernafas, berarti masih ada peluang bagi khalayak kita sekalian. Saya, ibu bapak, pengurus masjid, semua kita untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Man salaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan sepanjang rentang kehidupan kita, mulai dari kita dilahirkan sampai saat ini kita dewasa, kekanak-kanakan, tumbuh menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi orang tua, aku memberi maaf. Kita betul-betul sadar bahwa umur itu akan dipertanggungjawabkan. Kebetulan momen pada malam ini, event pertemuan kita membahas tentang kehidupan. Banyak tokoh-tokoh penting yang ada di dunia bertebaran nama, action kehidupan mereka, bahkan kejeniusan kemampuan yang ada pada mereka. Baik orang-orang yang ada di dalam negeri sampai ke ujung-ujung dunia, pelosok luar negeri. Banyak sekali orang-orang terkenal, terkemuka di dunia. Yang memuji mereka adalah manusia dengan manusia. Mengangkat derajat kehidupan mereka adalah manusia dengan berbagai macam kompetensi, kemampuan, keilmuan yang mereka miliki dan mereka jadikan sebagai sumbangsi bagi manusia lain. Mereka disebut kaum saintis, orang-orang jenius. Hal itu dibahas oleh dunia, hal itu disampaikan oleh dunia. Malam ini kita tidak menyampaikan soal kejeniusan manusia biasa. Kita akan berbicara tentang manusia luar biasa. Apa yang saya katakan ini menjadi argumen yang dibacakan Polri barusan. Yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan, yang akan kita dengar adalah kejeniusan, keagungan daripada manusia luar biasa. Tidak hanya dipuji dan dimuliakan oleh orang-orang kafir, manusia ini dimuliakan juga oleh kaum di kalangannya, kaum mukmin di seluruh di belahan dunia. Argumen saya ini bertumpu pada ayat suci Al-Quran yang dibacakan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik. Orang bisa cerdas, orang bisa pintar, orang jenius, tapi belum tentu orang itu berakhlak mulia. Betul atau betul? Tidak usah jauh-jauh. Dalam konteks kehidupan kita di Indonesia, banyak sekali orang-orang pintar, bahkan sudah melampaui kepintaran yang ada pada orang-orang dulu. Apa yang melebihkan mereka lebih pintar daripada orang dulu? Orang yang pintar sekarang dengan orang yang pintar dulu. Yang dulu tidak mampu menipu orang bodoh, dan sekarang jago sekali menipu orang. Yang dulu tidak biasa menipu orang bodoh, yang dulu tidak biasa menipu dengan sesama, yang sekarang ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka pandai menipu orang bodoh. Kita tidak usah bahas maulud terlalu jauh ke dunia Timur Tengah, ke dunia Amerika, ke dunia Eropa. Kita bahas maulud dalam konteks ke-Indonesiaan, negara kita kebetulan yang lagi diporak-porandakan, yang lagi dihancurkan oleh Allah dengan akhlak dan moralitas manusia. Tadi malam saya sampaikan di masjid Jambi,
Nurul Amanul Haq Tiban Lama. Dari era kepemimpinan rezim saat ini, dari awal sampai mau berakhir, tidak ada tanda-tanda berkah dari Allah. Yang ada hanya keributan, kegaduhan, dan pertikaian sampai hari ini. Ini menunjukkan bahwa proses dalam event momentum Maulud mestinya jangan setiap tahun. Mestinya Maulud ini disampaikan setiap hari demi memperbaiki akhlak dan moral manusia. Kebetulan di Indonesia 98% beragama Islam. Nabi Muhammad ini bukan Nabi bagi satu bangsa, bukan Nabi satu suku, bukan Nabi dalam kompleks yang kecil adat istiadat. Beliau diberikan oleh Allah bagi seluruh umat manusia. Bahkan beliau dikenal sebagai junjungan alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Sejarahnya, secara catatan historisasinya dalam konteks problematika antropologi, linguistik, bahasa dan budaya yang ada di Timur Tengah, dalam mencatat itu dalam satu konsep yang sangat jelas menurut catatan sejarah. Kalau nabi-nabi lain dihadirkan oleh Allah di tengah dunia ini, catatannya gelap. Sekali lagi, kalau nabi-nabi yang lain diutus oleh Allah ke dunia ini, catatan kehidupannya, bahkan syariat yang dia bawa gelap. Membuat manusia tersesat. Manusia tidak bisa mendapati kebenaran jejak perjalanan para nabi, sehingga ada manusia yang menyembah kepada manusia. Contohnya agama Kristen. Karena catatan kehidupan nabi yang mereka tuhankan, nabi yang mereka imani, berubah bentuk menjadi Tuhan. Itulah agama saya yang lama. Saya keluar dari agama itu bukan karena petunjuk doktrin dogmatika atau dialog atau sharing antara satu persoalan nabi dengan nabi lain. Tidak. Karena hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya berbeda-beda. Ibu bapak saudara-saudaraku mendapatkan Islam, hidayah yang ibu bapak terima dari nenek moyang ibu bapak, maka gelar ibu bapak Muslim nenek moyang. Saya, istri dan anak mendapatkan Islam bukan dari nenek moyang, karena nenek moyang saya di Manado kebanyakan musyrik. Bahkan mereka mati dalam keadaan kafir. Inna atatna lil kafirina salasila wa aqdala wasri. Kata Allah, sesungguhnya kami berikan kepada orang-orang kafir adalah belenggu, rantai dan rangka yang menyala-nyala. Kenapa mereka disebut kafir? Karena dalam agama yang mereka imani tidak sesuai dengan peristiwa sejarah. No history, no truth. No truth, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada catatan-catatan kecil yang kita sebut manuscript secara literally. Kalau tidak ada teori, berarti tidak ada ilmu pengetahuan. Membantah sama saya uji Bapak Ibu. Ibu Bapak mengenal Nabi Muhammad Nabi sampai yang sampai. Adakah kakek kita dari Melayu
fakta historik, itulah Islam. Kita mendapatkan beriman kepada Allah, amantu billahi wa bima qala Allah ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak beriman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena teori daripada Al-Quran. Itu yang disebut ilmu. Pelajari ilmu itu dengan baik, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, maka tempatmu adalah surga yang penuh kenikmatan. Gak usah tinggi-tinggi belajar ilmu Islam. Itu saja dipegang. Pegang sebagai pegangan yang kuat dalam kehidupan kita. Dari kita hidup sampai kita mati, itu saja yang dipegang. Gak usah barang lain. Karena kalau mau kembali juga ke sana, ibu bapak tidak bawa apa-apa. Hanya bawa kain kafan, bahkan semua mau mati pun itu yang diucapkan. Sudah mau mati, sudah mau wafat. Itu yang dibawa. Tak usah tinggi-tinggi. Ambisi menghafal 30 juz. Ambisi untuk berilmu supaya hafal ribuan hadis. Di balik semua itu baik adanya, bagus. Orang yang menghafal Quran bagus, orang yang menghafal hadis bagus. Tapi di balik itu awas, jangan jadi sombong. Nabi Muhammad orang yang rendah hati, taubat. Itu saja. Saya selalu ajarkan anak istri saya 3 hal. Saya bilang sama bini anak saya, kita bukan lagi Kristen sekarang. Saya dan istri anak satu agama, sama, bukan mau masuk Islam karena mau kawin, bukan. Saya bilang sama bini saya, anak saya, kita sekarang bukan Kristen, kita sekarang Islam. Di dalam ajaran Islam tidak ada juru selamat. Konsepsi mendasar dalam teologi Kristen, Yesus juru selamat. Kalau di dalam Islam tidak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan kepada bini anak saya, cuma 3 hal terkait dengan persoalan moralitas bangsa yang sekarang. Yang pertama, saya bilang istri anak saya, kalian tidak usah mencapai ilmu Islam tinggi. 3 hal saja kamu lakukan. Pertama, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Afdalul a'malu as-shalatul khams. Cukup. Kalau mau cerita dibuat begitu maksudnya. Ini bukan ada bercerita, saya lagi bercerita. Disiplinkan diri dari kecil supaya besar jadi jenderal. Amin ya Rabbal. Dari pejabat yang berakhlak berbeda, disiplinkan diri dari kecil. Coba lihat. Saya katakan kepada istri anak saya, yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Afdalul a'malu as-shalatul khams. Amal yang paling utama sholat 5 waktu. Berilmu kita, tinggi keilmuan kita, akhlak kita juga dikenal baik. Tapi kalau tidak sholat, kafir. Itu yang membedakan antara muslim dengan kafir adalah jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan pernah mencuri, mengambil
Jadilah dirimu sendiri, jangan pernah menjadi diri dan pikiran orang lain. Kalau nanti kamu ditentukan jadi pejabat, jangan berhati penjahat. Dan kalau Allah menentukan kamu jadi penjahat, jadilah penjahat yang betul-betul penjahat. Jangan berhati penjahat. Negara kita Indonesia ini kebanyakan pejabat berhati, bahkan ada pejabat konon latar belakangnya, bahkan kehidupannya masih penjahat. Jadi kita membahas pejabat dan penjahat malam ini. Konteksnya tepat sekali, betul apa betul? Betul. Oh banyak sekarang jadi penjahat ditangkap satu-satu. Makanya masyarakat kita meniru di atas. Bapak ibunya berkelahi, anak-anaknya berkelahi. Dari atas saya bikin contoh, dari atas maling, di bawah juga maling. Dari atas penipu, di bawah juga penipu. Memang sudah silsilahnya begitu. Saya dari Indonesia Timur, dari Manado. Bapak saya itu cuma pensiunan tentara. Beliau pernah di perwira seksi 1 Korem 131 Santiago, anak tantara. Hidup dalam kehidupan militer orang tuanya. Gaji kami orang tua pas-pasan. Tapi satu yang diajarkan, prinsip orang Manado itu, kalau kamu laki-laki, kuasai filsafat. Belajar filsafat dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dan konsepnya adalah jujur. Itulah Nabi kita Muhammad. Qori membacakan tadi yang saya kutip dari kalimat per kalimat, ada kata uswah, teladan. Ada kata uswah sebagai example to the world. Michael Hort dalam bukunya 100 the Greatest in the World struggle about humanity. Kata Michael Hort, seorang penulis Amerika, dari catatan manusia terbaik di dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking pertama sebagai orang yang terbaik. Itu bukan orang Islam. Michael Hort itu adalah ateis. Dia mengatakan dari 100 catatan manusia terbaik di dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking paling pertama. Dia itu bukan orang Islam, dia bukan mukmin yang takwa. Dia adalah sosok orang kafir. Apa latar belakangnya dalam penulisan buku ini secara metodik didaktik dalam praktik hidup dan pengalaman Rasulullah yang dia petik? Pasti secara diam-diam dia baca Al-Quran. Pasti itu, saya yakin. 1000% saya yakin secara diam-diam dia sudah membaca surat-surat dalam Al-Quran yang mengungkapkan tidak hanya persoalan, ancaman dan hiburan, neraka dan surga, tetapi di dalamnya kaya dengan pengetahuan sains dan teknologi. Pasti dia itu mendapatkan bahwa Rasulullah bukan orang yang terbaik. Lalu beliau mengatakannya kepada dunia ini, ranking yang pertama Nabi Muhammad SAW, nomor yang kedua Isa Al-Masih, nomor yang ketiga Albert Einstein. Bukunya masih banyak di Indonesia, silakan cari. Ya, sampai ke dulu-dulunya buku ini. Catatan manusia terbaik di dunia, Rasulullah paling atas. Maulud Nabi ini kita tidak, kalau kita sama-sama Muslim begini kan sudah biasa lah maulud Nabi, sudah biasa. Tadi kan dibimbing waktu saya mau datang sudah dibimbing sholawat. Bersolawat kepada Nabi, bersyukur kepada Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu
Pasti. Jadi sudah biasa kalau kita berselawat, memuji, mengagungkan kebesaran Nabi kita Muhammad SAW. Mengapa? Sedangkan malaikat dan Allah saja menyanjung kewibawaan Nabi Muhammad. Baru yang kedua, orang-orang beriman mukmin yang takwa. Jadi sudah biasa. Tapi persoalannya yang tidak biasa ini, ujian yang datang dari orang kafir. Nah, itu yang tidak biasa. Orang tidak beragama Islam, tapi mengaku Nabi Muhammad hebat. Dari mana disalahin? Pasti mereka sudah melihat kenyataan dalam konteks kehidupan dunia, temuan-temuan manusia di dunia, persoalan-persoalan yang dipecahkan dalam struktur kehidupan, baik dalam persoalan ilmu pengetahuan maupun dalam konsep manusia menyembah kepada Tuhan. Makanya ibu bapak perhatikan dengan baik. Semua orang yang masuk Islam itu kebanyakan intelijensi mereka di atas rata-rata, kepintaran mereka di atas rata-rata. Orang yang keluar dari Islam dua persoalan. Kalau bukan lapar, bodoh. Banyak sudah tadi malam saya sampaikan di masjid. Amanullah, iman. Karena kejujuran Nabi Muhammad, mereka pasti berpikir, bagaimana mungkin kitab Quran yang begini hebat, isinya begitu sempurna, memberikan sumbangsi bagi kehidupan manusia, memberikan pemikiran, ketergantungan manusia terhadap kontribusi yang besar perkembangan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari mana kira-kira Rasulullah tahu semua ini? Tidak ada lain konsepnya adalah Al-Quran. Itu yang saya bacakan tadi. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujadikum wa yu'allimukumul kitab alimul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takun ta'lamun waskuruni askurukum waskuruni wa la takfuruna ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa surati innallaha ma'as sabirin. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah mengutus seorang nabi dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, dari manusia kepada manusia. Nabi tidak pernah menjelma menjadi malaikat, apalagi menjadi itu musyrik, kafir, itu namanya. Ini bukan menyepelekan agama Kristen, tapi maulud Nabi ini mengajarkan konsep yang sebenarnya. Siapa sebenarnya yang paling tahu Muhammad itu Nabi? Tunggu dulu, ini kan masih ada waktu setengah jam lagi. Bukan menyinggung agama Kristen, tapi mengajak orang yang di luar Islam. Mari kalau mau selamat, kalau mengikuti ajaran Nabi, you come back to the fitrah, kembali kepada fitrah. Alastu bi rabbikum qulubana sahina, pulang kepada agama Islam. Masuk Islam bukan pindah agama, you kembali kepada fitrah. Karena sudah ada agreement, sudah ada teken kontrak dari kandungan manusia dengan Allah. Alastu bi rabbikum, manusia menjawab qulubana. Allah berkata, hei makhluk, hei Yahya Waloni, dalam kandungan ibu saya disabak oleh Allah, engkau adalah ciptaan kami. Lalu saya dalam kandungan ibu saya menjawab, ibu saya bernama Loce Pansaria. Dari kandungan Loce saya menjawab, qulubana, engkau adalah Tuhan kami,
dan kami akan menyembah. Jadi kalau ada kafir masuk Islam, dia bukan beda agama. Betul atau betul kawan? Woi kawan, dulu kan kita lawan, sekarang kita kawan. Dulu kita berseberang lautan, bermusuhan, betul. Jauh saya tugas sebagai pendeta di tanah Papua. Saya dari suku Manado, jauh kita di Sulawesi, menyeberang 3 lautan. Kita jadi dekat karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami bukan pindah agama. Berulang-ulang saya katakan, kafir yang masuk Islam bukan pindah agama. Dalam pemahaman konteks mengkaji ilmiah Islam secara akademik, Islam ini agama para profesor. Beruntung ibu bapak bukan profesor bisa beragama. Allahu Akbar. Islam ini agama para akademisi. Coba realitas pengetahuan apa yang tidak dibahas oleh Islam. Albert Einstein konon dalam anatomi manusia, lobus parietal Albert Einstein itu kata orang dan sudah melalui penelitian. Albert Einstein, krimeternya itu, otak besarnya Albert Einstein 50 kali lebih besar daripada laki-laki umum yang ada di dunia, laki-laki dewasa maksud argumen ilmiah itu, penelitian secara medikal. Tapi Bapak jangan lupa, 13 abad, 1300 tahun sebelum Albert Einstein, ada yang lebih besar, lobus parietalnya, lapisan otak besarnya, krimeternya. Siapa dia? Al-Khawarij, orang Islam. Lobus parietalnya 102. Yang menemukan titik 0 sampai angka 10 secara matematik. Belum lagi ahli kesehatan, Ibnu Sina, segala macam ilmu bos. Jauh sebelum datangnya para saintis kafirun Eropa dan Amerika. Jadi antum jangan berkecil hati sebagai orang Islam dan jangan menganggap kami bodoh masuk Islam. Justru kami mempelajari step demi step, one step, you success, walk. Anda masuk Islam langkah demi langkah, bukan gagal, tapi Anda sukses dunia harta akhirat. Itu konsep Nabi Muhammad. Tapi kan tidak boleh kita hanya mengucapkan la ilaha illallah. Kesananya, ya saya beriman kepada Tuhan. Tuhan yang mana kawan? Tuhan ini ada banyak. Batu bisa jadi Tuhan. Ini apa ini? Gelas. Apa di mana itu? Lemper. Sendok. Iya. Bahasa Belanda lemper. Fork. Garpu itu fork. Di mana? Fork. Ini sendok ini bisa jadi Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah, sendok. Bisa jadi Tuhan. Piring ini bisa jadi Tuhan. Nah inilah yang disebut dengan doktrin dogmatika agama. Jangan pahami Islam hanya dalam konteks yang sempit agama. Pahami Islam dalam konteks akhlakul karimah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum berdoa saja. Antum silakan berdoa kepada Allah. Tapi antum tidak menyebut sholawat kepada Nabi. Tidak diterima doa antum. Tidak dikenal. Kita diberi rahmat oleh Allah karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana saya tahu? Bukankah saya dulu orang kafir? Yes. Saya bukan orang kafir yang duduk di bangku gereja mendengar pidato pendeta. Saya di atas mimbar paling tinggi, saya pendeta. Saya yang menyusahkan para pendeta. Saya tinggalkan segala-galanya. Begitu saya masuk Islam, Masya Allah, begini agama yang begini. Tidak perlu harta kekayaan, tidak perlu tidak perlu mahal-mahal, betul? Sudah pakai celana panjang begini cukup, pakai sarung, pakai jeans, tidak jadi masalah. Masuk ke dalam masjid, bajunya sederhana, pakai batik boleh, baju koko boleh, pakai gamis, insya Allah lebih bagus. Datang ke dalam masjid beribadah kepada Allah.
Makanya saya pertama kali masuk Islam tanya kepada Kiai Hadi Umar Mustafa, tanya kepada Kiai Hadi Yusuf Yamani, Ketua MUI Sulawesi Tengah. Saya tanya, Pak Kiai, berapa bayar perpuluhan setiap bulan? Apa itu perpuluhan, Pak Yaya? Enggak, saya kan di Kristen harus bayar 1/10 dari gaji. Di Islam tidak ada 1/10. Coba itu. Begitu saya masuk Islam, jangankan 1/10, 2,5% pun masih sunnah. Nikmat yang begitu besar Allah berikan, kadang kita tidak tahu bersyukur. Indah sekali agama ini. Antum silakan bermain-main dengan agama ini. Yang menyaksikan Allah, antum jujur tidak jujur yang beritahu Allah. Wallahu bima ta'malun basir. Skenario yang antum buat di dunia sebagai contoh keluarga Sambo istri. Terbongkar atau tidak? Terbongkar atau tidak? Tidak ada jago tembak di dunia ini. Tidak ada sniper, tidak ada hirbak penembak mahir yang bisa tembak bintang. Bintang di langit, bulan di langit, matahari di langit. Tak mampu mereka lakukan itu kecuali Allah. Bertaburan bintang jatuh di Indonesia. Bukan cuma Allah, bintang pun bertaburan. Lebih daripada bintang ada lagi matahari. Coba penegak hukum benteng terakhir hukum keadilan di Indonesia, Mahkamah Agung. Wala tu'il kafirina wajahidum bihi jihadan kabira. Jangan pernah kamu mendengar perintah orang-orang kafir. Perangilah mereka dengan jihad yang besar. Ini maksud ayat ini ayat perang, bukan ayat perang. Ini ayat maksudnya jangan mendengar perintah orang kafir. Negara kita ini bukan negara Islam. Negara kita ini mayoritas penduduknya 98% beragama Islam. Dari Pak Joko Widodo Islam sampai kepala-kepala desa, apalagi masyarakat Melayu yang ada di Kepulauan Riau adalah Islam. Jangan dengar kata orang kafir. Kita bukan negara Islam, tapi paling bagus negara ini dipimpin polisi-polisi, tentara, pegawai negeri sipil yang beragama Islam. Orang Islam sabar, orang Islam rendah hati, orang Islam tidak tahu melakukan kejahatan. Kafir yang mengajarkan kepada mereka. Betul apa betul? Orang Islam itu dididik sholat mencegah yang mungkar. Bagaimana Ustaz kalau ada orang Islam yang konsumsi narkoba? Sudah, saya bekas dari kafir, tahu persis di permainan. Terlalu panjang kalau saya berceramah. Bapak periksa aja di Google negara-negara yang mensupport pelacuran, negara-negara yang mensupport minuman keras. Gak usah jauh-jauh, di kampung saya di Manado, warung-warung kecil warnanya seperti air putih, cap tikus. Pendeta pun singkatnya begitu. Kenapa pendeta minum untuk pemanasan? Pemanasan bagaimana itu daerah tropis, panas kita di daerah timur sana. Di dalam Islam dikenal minuman keras itu haram. Bajuli haram, apalagi di Batam ini. Kita la yaghurrannaka, kata Allah bukan saya ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa wallahu jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kamu terpedaya dengan orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Amin ya rabbal alamin. Tapi orang Batam ini Islamnya teruji bagus. Kenapa? Kiri kanan orang kafir, bir bintang, bir bulan, apa lagi? Bir bintang sudah tadi ya, sudah bertaburan ya. Bir bintang, bir matahari, bir laut, segala macam. Bahkan di bandara ada macam-macam wine, anggur. Ada yang memabukkan, saya coba tanya, yang memabukkan yang mana Pak? Yang ini Pak, yang setengah mabuk, oh yang ini Pak. Yang lembut, yang dikit, ini Pak. Yang gak mabuk
Semua pohon mati dari langit. Tapi orang Batak ibarat ikan hidup di tengah laut. Pancing ikan itu digigit tidak terasa di sini kalau terpuji keislaman kita. Orang Batak dikepung dengan segala macam maksiat. Orang Kepulauan Riau dikepung dengan budaya orang-orang kafir, tidak pernah terpengaruh. Amin ya Rabbal alamin. Mana buktinya Ustaz? Saya di hotel tidur mau subuh, as-salatu khairum minan naum. Datang orang Islam beribadah, imannya yang datang. Amin ya Rabbal alamin. Nah, sampaikan dakwah begitu. Apa yang terjadi di tengah bangsa ini, itulah pukulan, itulah hantaman yang keras dari Allah. Mengapa? Murka Allah datang karena kita yang undang. Kita yang undang. Beberapa hari lalu Pak Jokowi pidato mengumpulkan perwira tinggi institusi kepolisian. Boleh bawa pulpen dan kertas, apa yang tak boleh bawa. Bagus penyampaian Pak Jokowi, presiden kita. Sangat kontekstual. Apa yang disampaikan Pak Jokowi relevan dengan problematika di tengah institusi Polri dan masyarakat. Karena yang paling dekat dengan masyarakat adalah polisi yang paling dekat. Cuma saya sebagai masyarakat Jakarta yang bodoh ini ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, bagusnya penyampaian ini karena sudah mengakhiri pemerintahan. Coba kalau dari awal disampaikan, bagus sekali. Tapi nggak apa-apa, dalam bahasa Melayu kan berlek dan belok. Berlek dan dalam bahasa Melayu begitu ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama. Itu dia. Disampaikan masih ada waktu. Momen waktu inilah memasuki Rabiul Awal. Akan terjadi peristiwa dari 8 tahun. Allah sudah mendidik, menempat, memberikan kekuatan mental, jiwa dan keimanan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum dilahirkan, abah, ayah daripada Rasulullah meninggal dunia dalam perniagaan, dalam perdagangan. Abdullah, ayah Rasulullah, meninggal dunia di Syam. Begitu dilahirkan, usia masih kecil kekanak-kanakan, Rasulullah berumur 5 tahun, ditinggalkan ibunda tercinta Siti Aminah. Lengkap penderitaan Rasulullah, menjadi yatim dan piatu. Tunggu menanjak remaja, ditinggalkan orang tersayang, dicintai Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah. Abdul Muttalib, kakek daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditinggalkan, detik-detik wafatnya Abdul Muttalib memberi pesan kepada pamannya Abu Thalib. Baiknya apa? Ini cucu, ada titip buat antum. Jangan. Apa agama Abu Thalib? Ala ta'usahu wal ilah. Mereka bukan Islam, paman Rasulullah bukan Islam, tapi cinta kepada Rasulullah. Jaga. Ini amanah yang diberikan Allah. Dibawalah ke Syam, dibawalah ke Yerusalem, berhadapan tepat dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Datang orang terkemuka di Yerusalem, satu-satunya orang yang dianggap suci di Yerusalem, memberikan ultimatum kepada Abu Thalib. Abu Thalib, tidakkah engkau tahu? Belum tahu ahli kitab. Anak umur 8 tahun ini, ke kanan dia pergi, awan ikut. Ke kiri dia pergi, awan ikut. Ke depan dia pergi, awan ikut. Ke belakang, awan ikut. Saya sudah melihat dari
beri nikmat Allah sebagai Nabi yang terakhir. Dialah utusan Allah yang terakhir, karena akan mengikuti awan di kepalanya. Dalam catatan sejarah, orang yang mengikuti awan itu cuma 2 kali dalam peristiwa sejarah. Tanya ulama-ulama besar di kota Batam ini. Yang pertama, orang yang diberi pertolongan Allah, awan menaungi mereka ketika bangsa biadab Bani Israel keluar dari tanah Mesir atas perintah Allah dengan bimbingan Moses, Nabi Musa alaihissalam. Saya pakai Moses ikut kaku ini. Musa dirubah Moses, Daud dirubah jadi David, Isa dirubah Yesus. Robert terus, makanya saya masuk Islam. Saya takut tahun depan Tuhan saya kemarin jadi Maradona. Robert terus. Sampailah mereka di negeri di Gunung Sin, Padang Sin. Sin itu dalam singkatan Sod, Nun. Artinya apa? Dalam bahasa Ibrani, Alef, Bet, Gimel, Dalet, Waw, Sayin, Ket, Yod. Dia juga tidak menggunakan vowel, dia menggunakan konsonan. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Waw, Sayin, Ket, Yod, Kaf, Lamet, Nun, Samet, Ayin, Kesudah, Konferensi, Shin, Tok. Dia pakai Shin, bukan Sa, bukan Sod, bukan Yod, Ye. Jadi karena dia menempatkan alif, alif kasrah, o, a, i, u, e, o. Itu kalau kita belajar Quran sama dengan Al-Quran, tidak menempatkan vowel, tapi semua abjadnya konsonan, huruf. Di Padang Sin inilah Allah hukum mereka yang harusnya mereka sampai di Kanaan 40 hari berubah menjadi 40 tahun. Bila Bani Israel 12 suku tinggal 2 suku, 10 suku mati di Padang Sin. Itulah jumlah orang Israel. Kalau sampai hari ini kalau Israel asli itu nggak ada. Dalam catatan sejarah yang saya pelajari, Israel asli itu yang pertama itu satu suku yang kuat kemarin merebut negara Afghanistan itu apa namanya? Taliban. Itu Israel asli. Bapak cari sejarah. Apalagi direkam ini di YouTube. Israel yang asli itu salah satunya yang asli betul-betul asli Taliban. Perhatikan hidup mereka, perhatikan penampilan mereka, dan ada sekitar bersih bahasa Arab mereka mengandung skrip tadi alfabet Hebrew. Kalau saya nggak tahu bahasa apapun, saya cuma tahu bahasa Manado. Itulah saya. Cuma ada ilmu sedikit saja saya sampaikan. Tapi asli Israel itu, yang paling asli di mana Ustaz? Israel dari keturunan Ibrahim, milat Ibrahim, Hanifah, wa makana minal musyrikin. Wartiul istilah syahadat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna sholati baru disampaikan oleh Rasulullah dan kita jadikan sebagai doa Jadi ibu bapak, sebelum saya masuk Islam, saya sudah 8 tahun pelajari Islam secara matang, bukan masa karbit. Bisa kalau masa karbit itu bahaya dalam apa itu asumsi, asupan ginjal bahaya. Bisa masa karbit. Banyak juga muslim karbit di Indonesia ini. Banyak sekali. Kelompok-kelompok karbit. Ajar dibilang suara ngomongan anti karbit semua itu. Janjian sama orang tidak jujur, pendusta. Itu bukan akhlak Nabi Muhammad, itu akhlaknya Abu Jahal, itu akhlak kafir pun tidak begitu. Orang kafir tidak begitu banyak. Banyak kafir berkelakuan Islam, banyak orang Islam berkelakuan kafir. Itu maulud Nabi. Jadi menyampaikan maulud Nabi ini bukan cuma kepada umat Islam. Ini adalah event seluruh umat manusia.
paling muda namanya Benyamin. Yang terakhir kan anaknya adalah Yusuf alaihissalam. Tinggal dua suku itu yang hidup. Berapa banyak Ustaz bangsa Israel? Israel yang menghuni Yerusalem hanya 31%. Israel yang ada, yang mayoritas dia bermukim di Amerika 51%. 19% adalah pendatang Islam dan Kristen yang ada di Yerusalem. Jadi kalau dihitung dari persentase jumlah, Israel itu cuma sekitar 3-4 jutaan yang asli. Yahudi ini adalah Israel atau bukan Ustaz? Bukan. Yahudi ini adalah asimilasi antara Israel asli dengan Belanda, dengan Jerman, dengan Polandia, dengan Stuka Jerman, dengan Italia. Itu sudah berkawin-kawin, bahkan dengan Jawa, dengan Indonesia. Kuburan Yahudi yang paling banyak di dunia ini letaknya ada di Indonesia, Surabaya. Saya sampai kaget waktu ke Israel, saya bilang Profesor Dr. Widodo, dosen pembimbing saya. Prof, ternyata kuburan mereka itu banyak di Indonesia. Di mana? Surabaya. Adakah sinagoga? Adakah tempat peribadatan orang Israel? Ada. Satu-satunya di Tondano, Sulawesi Utara. Manado agamanya Yudaisme, kitabnya Talmud. Agama Kristen, kitabnya Perjanjian Lama, Old and New Testament, Lama dan Baru. Dan agama Islam, kitabnya Wahyu Allah Al-Quran. Dalam Al-Quran ada Injil, dalam Al-Quran ada Taurat, dalam Al-Quran ada Zabur. Al-Quran adalah semua penggenapan kitab para nabi disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad. Makanya itu Allah kata, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Ya, datang Rasul ini untuk menggenapkan, mengajarkan kamu, menyucikan kamu dengan kitab dan hikmah. Kita bawa hikmah, Quran dan Sunnah, hadis dan Quran dan hadis. Dua hukum yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad sampaikan kepada umat manusia. Dengan dua hal ini, kamu selamat dunia dan akhirat. Kamu selamat dunia wal akhirat. Kamu selamat tidak hanya di dunia, di akhirat. Pantun yang dibacakan tadi, MC, saya tidak bisa hafal karena saya bukan orang lain. Tapi pantun itu bagus sekali. Dengan menjaga ketenangan baca Quran. Itu bagus sekali. Sumber kehidupan, sumber ajaran, sumber ketenangan jiwa adalah Al-Quran. Saya pernah waktu pendeta dulu, saya usul beberapa teman. Orang Islam ini kan tiap tahun mengadakan MTQ. Kawan-kawan tanya di pendeta apa yang bikin MTQ buat? MTQ itu adalah musyawarah tilawatil Quran. Bagaimana kalau kita juga bikin MTB? Apa MTB? Musyawarah tilawatil Bible. Coba buktikan sama saya kalau itu Injil. Coba buktikan sama saya kalau itu Injil. Injil itu adalah firman dari Allah. Nabi yang menerima Injil itu malam ke-18 Ramadan, namanya Yeshua Mashiach, dalam bahasa asli Isa di Nazaret, dalam bahasa Islam namanya Injil. Isa menerima Injil pada malam ke-18 Ramadan. Karena semua firman Allah diturunkan para nabi di bulan Ramadan. Pada waktu Isa menerima ini di bulan Ramadan, terjadi di mana? Gunung Libanon. Di bulan Ramadan itulah Isa menangis sehabis-habisnya. Kenapa? Karena Siti Maryam ibunya meninggal di atas pangkuan Isa di bulan Ramadan. Ketika Isa mencari daun-daunan madu untuk membuka puasa menjelang maghrib, kembalinya Al-Masih, ibu
Siti Maryam telah meninggal. Menangis Isa. Turunlah dua malaikat Mikail dan Jibril. Masalah mereka. Isa itu orang Islam. Qala ini Abdullah yatani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu awsali bi sholati wa takati baruhaya. Bahkan dari lahir ayat Isa min waladi subhanahu wa amran fa aina ma yaqullahu kun fayakun. Jadilah maka jadi. Nabi Isa itu adalah nabi yang sholat, nabi yang membayar zakat. Allah awsali bi sholati wa zakati baruhaya. Allah perintahkan kata manusia kepada mendirikan sholat dan bayar zakat. Waduh bayar seumur hidup. Orang kalau bayar sholat, bayar zakat dan berdiri sholat, Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Muslim atau kafir? Orang sholat bayar zakat muslim atau muslim atau muslim? Isa itu Islam karena dia sholat. Di dalam catatan sejarah Kristen, turunan Nabi Isa putus, fakta kelahirannya putus. Itu saya katakan, ibu bapak kuasai sejarah supaya Islamnya kuat. Jadi ada orang bilang begini, kalau mualaf Islamnya tidak kuat. Apa coba orang? Mualaf memang tidak kuat. Saya dan keluarga bukan mualaf. Nah, ini persoalannya. Saya setuju, mualaf Islamnya tidak kuat. Karena dalam bahasa Arab, mu'alaf itu bahasa Arab artinya orang yang dibujuk hatinya. Artinya masuk Islam karena dibujuk, itu mu'alaf. Belum tentu dia Islam. Saya bukan mu'alaf ibu bapak, saya istri anak-anak ini bukan mu'alaf. Kami ini al-muhtadin. Layyahdilahu fahuwa al-muhtadin wa mayyudin fa'ulaika humul khasirun. Kata Allah. Barang siapa yang kami beri petunjuk, kata Allah, maka mereka adalah muhtadin. Jadi kami belajar Islam, insya Allah lebih paham daripada ibu bapak dalam persoalan sejarah. Terkait bacaan Quran, kadang-kadang maksudnya kocar kacir, maklum saja. Karena belum lama beragama Islam, insya Allah 20-30 tahun ke depan akan lebih fasih daripada ibu bapak. Insya Allah. Amin. Tadi kan kalau bisa itu jadi mualaf ini kan banyak yang ibu-ibu banyak betul. Bagus masih bagus. Banyak tuh ibu-ibu ngeluh sama saya. Bahkan di Palembang, mohon maaf ya, di Palembang maaf ya. Seorang ibu saya sudah kasih nasihat, awas dulu. Jangan dulu Islam kan bu. Jangan dulu nikahkan. Kenapa Ustaz? Jangan bu. Tidak usah. Laki-laki ini sudah betul-betul memasuki Islam. Ini laki-laki artis. Ibu lihat nanti ya. Begitu ibu Islam kan, dia tidak mengerti Islam. Begitu ibu nikahkan, lalu dia tidak mengerti Islam. Waktu saya. Begitu ibu nikahkan, tapi dia tidak mengerti Islam. Tunggu saja. Ini anak ibu dibawa ke agama Kristen. Pendetanya pasti support. Kamu pura-pura saja masuk Islam, dan itulah upaya kristenisasi. Pendangkalan akidah, pura-pura kawin. Nanti kalau sudah hamil, biasanya begini. Kalau sudah ada anak, bawa ke gereja biar kami baptis. Nah inilah kami punya strategi. Apa yang terjadi? Betul. Pertama dia syahadat. Syahadat pun konsentrasi. Saya waktu masuk Islam, yang bimbing saya syahadat kaget. Wah ya, fasih sekali baca syahadat. Kiai, mohon maaf, sebelum masuk Islam 8 tahun saya belajar Al-Quran. Mana Al-Qurannya Ustaz? Saya bawa dalam buku besar saya lagi yang saya belajar. Al-Quran 1928, Al-Quran 1911. Ini kata Kiai. Ini saya tak pernah punya Al-Quran model begini Ustaz. Asli, dari mana Ustaz dapat? 8 tahun saya belajar Islam. Baru saya masuk. Kalau gua sudah masak pohon, bukan karbit.
Insya Allah. Bukan masa kami. Makanya saya hadapi hidup ini dengan penderitaan bagaimanapun. Bahkan saya bangga dikafir. Saya tidak menghadapi banyak ujian, sakit, penyakit, banyak ujian. Di Islam bukan cuma itu, sampai masuk penjara nanti di Islam. Di kafir saya tidak pernah masuk penjara, di Islam saya masuk penjara. Luar biasa kami. Amin ya rabbal Alamin. Ma'asabat min muslimatin illa bi'idillah. Apa maksudnya itu? Saya bukan perampok, saya bukan koruptor, saya tidak melakukan tindak pidana. Kawan-kawan Bareskrim Mabes Polri lantai 15 Kasukit kali. Bapak Ustaz, kami juga nggak ngerti. Saya juga lihat-lihat di YouTube, tidak ada kesalahan Pak Ustaz. Ini kan semuanya sudah jangan disambung bahkan itu maksudnya ini semua karena Allah ma'asabat min musibatin illa bi'idnillah. Artinya beliau selalu alasannya, maksud saya ini perintah pimpinan. Nah dalam komando begitu, tentara polisi lakukan perintah, tapi kalau suruh tembak melawan dulu, jangan. Sudah terbukti sekarang pengalamannya kan. Itu dia. Tapi kalau orang Islam yang disuruh pasti dia jawab, Inna Allaha ma'as-sabirin. Apa itu? Sabar. Allahu Akbar. Kalau dia bagaimana? Dia kurang sabar. Kemana dulu masuk penjara? Itu karena apa? Terobsesi, termotivasi, terinspirasi dengan apa? Pergaulan orang-orang tak. Bisa juga masalah politik yang disasaran kezaliman manusia. Ini banyak hal di dalam argumen Maulid Nabi. Udah saya bilang, lihat sejarah tentang Israel. Masuk Islam, masuk penjara. Sudahlah Pak tadi. Saya masuk penjara ini bukan bapak-bapak, bukan si A, si B, si C, bukan kesalahan polisi. Makanya saya nggak mau minta pembelaan. Ditawarkan ada pengacara, saya tolak. Polisi pun menawarkan pengacara. Lawyers, nama pengacara di perusahaan Mabes Polri itu namanya Catur Bakti. Saya tolak. Saya tahankan di polisi, tapi tiap malam naik ke atas makan enak dengan kata orang-orang Bareskrim. Mana Ustaz Jaya naik ke atas? Di bor, katanya di bor. Naik ke atas. Pikir apa Ustaz? Oh enggak, aku pernah sehat saya. Ustaz tak menyesal. Oh, saya enak di penjara, banyak saudara di dalam, ada habib di sebelah. Saya bisa jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam saya di penjara. Datang sholat Jumat saya jadi khatib. Itu dia. Datang hari besar Islam saya ceramah, bicara tentang hari besar Islam. Setiap subuh memberikan tausiah. Apa lagi? Jadi Ustaz kali kesulitan, gak ada kewenangan. Cuma ini agak sulit asap. Kawan-kawan polisi siapkan 3-4 surau. Tanya saja di Mabes, kalau saya susah. Yang lain, jangan dipanggil penyidik. Keluarganya datang, tunggu saja Lebaran atau Natal. Tapi saya hampir tiap hari. Ustaz Jaya jemput ke depan main catur dengan kawan-kawan polisi. Mari kita jangan mau diadu dong. Apalagi mau pilpres begini, berhenti cebong kampret. Siapapun dari presiden ke depan, mau dia Prabowo, mau dia Anies, mau dia Puan Maharani, Ganjar Pranowo, bagusikan. Kita hanya berdoa, yang penting Indonesia menjadi baik ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Polisi jadi baik, tentara jadi baik, PNS jadi baik, masyarakat hidup tertib. Amin ya Rabbal Alamin. Bak terima kita ini bantuan dalam hidup. Gak usah, siapapun dari presiden kita berdoa, kursi kosong semua, mendukung si A, si B, si C. Kemarin kita itu apa yang kurang? Ustaz Kiai kumpul bela Prabowo, sampai habai dengan Prabowo. Ayo, menang gak kita? Menang gak kita? Menang!
Mau tidak mau, senang atau tidak senang, beliau adalah presiden kita. Berhenti bermusuh-musuhan. Siapa yang bukan presiden Indonesia yang sudah musuh-musuh berkelahi? Itu kebanyakan sama jujur. Orang yang suka mengadu domba itu sebenarnya penakut, pengecut. Saya sudah lihat kok di dalam penjara seperti tikus. Kalau sudah ditangkap perlu pengacara. Kalau laki-laki yang pakai pengacara ditangkap, hadapi, mati sendiri. Yang suka bawa umat. Saya tidak pernah pakai dan dulu saya pernah. Jangan cukup doa. Nanti kalau sudah ditangkap sibuk jadi pengacara. Inilah. Saya ditawarkan jaksa agung. Ustaz tidak ada pembelaan. Tidak. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Pembelaan saya hanya kepada Allah melalui para malaikat yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti sampai ini istri saya, tanya istri saya hari ini, apa dia bilang? Aduh Pak, jangan tidak pakai pengacara. Bapak bisa dihukum tinggi. Kawan, slow down. Kamu tidak paham peristiwa ini. Pokoknya kamu datang saja, besuk saya. Tidak usah masuk campur urusan ini. Kawan-kawan polisi jaksa pun saya bilang jangan masuk campur. Ini urusan saya. Ini urusan laki-laki. Saya sebagai laki-laki akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena sampai hari ini saya tidak salah. Orang kafir melapor saya karena Roh Kudus. Saya bilang Roh Kudus. Kasusnya kemarin. Kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya robah. Matius, Markus, Stefanus, Stetanus, Sebribus, Capikus. Itu argumen saya dalam dakwaan. Itu persoalan saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya bela Ustaz Abdul Somad tahun 2019. BAP-nya ada di Mabes Polri. Masalah itu Ustaz, ya. Begitu saya di persidangan, 9 pendeta bersaksi. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hakim ketok tak bebas 5 bulan. Ya, yang menista Islam, yang menista agama, pengkor yang murtad dari Islam namanya kacet. Ternyata dia pengkor nih. Orang murtad ini kebanyakan mukanya jelek, badan postur tubuhnya jelek, kakinya pengkor lagi. Betul atau betul? Betul. Orang yang masuk Islam dari kafir kebanyakan gagah-gagah, betul nggak Bu? Yang jadi nasional habis 30 juz orang Manado, gagah, cantik. Nah, sekarang berjaga sampai berminat silakan. Jangan sembarang Bapak Ibu itu perempuan dari Kristen dari Manado masuk Islam, bapaknya Profesor Dr. Luki Sondar, rektor mantan rektor Universitas Samratulangi Manado, pernah jadi Miss Indonesia tahun 2000 berapa di Melbourne, Australia. Dia sekolahnya di Australia. Itu masuk Islam, di penjara 12 tahun, sabar jadi nasional sampai dapat tidak habis 30 juz. Mengajarkan perempuan-perempuan di sel perempuan, tahanan wanita, penjara Jakarta. Beliau mengajarkan yang tak bisa baca Quran yang jadi tak ajar karena beliau habis Quran. Itu orang yang disebut muhtadi. Kalau dia mau kembali ke Manado, dia mau kembali ke agama Kristen, bisa. Keluarganya di Manado, saya juga begitu, bisa. Tapi itu sudah agama. Lebih baik bisa hidupnya daripada kumpul dalam neraka. Di keluarga saya tidak dimusuhi, yang suka musuh saya kafir orang lain, anjing menggonggong kafilah pulang. Tapi saya pikir saya kan sudah banyak mengislamkan orang. Di dalam penjara pun kaget saya. Orang tidak masuk Islam, orang tidak sunat, orang tidak mandi junub. Kasusnya judi online, omsetnya ratusan miliar. 3 minggu dia ditahan 1 bulan di Barreskrim. 3 minggu lamanya duduknya di depan sel saya, di belakang sel saya, di depan sel saya ada meja begini sama kursi plastik. Beliau sering duduk di situ ketika kami sholat. Diam-diam dia ikut kami berjamaah. Dia lapor saya jamaah, Ustaz itu orang Cina sana, itu dia sholat. Dia kan
Singapura. Kenapa dia? Dia sholat Ustaz. Boleh nggak dia sholat? Oh boleh. Perintah sholat ini kan kepada umat manusia. Tapi dia tidak Islam Ustaz. Oh di Amerika dan Eropa banyak yang begini. Orang ikut masuk masjid karena untuk mau tidur. Nggak pernah tidur, dia tidur di masjid karena bisa tertidur. Cuma minum Valium, obat kuat, obat tidur, nggak bisa tidur. Dia masuk masjid, dia bisa tidur karena kesibukan mereka di laboratorium. Setelah dia coba sholat, dia lihat hari Jumat di masjid komunitas orang Indonesia Al-Hikmah Mosque di New York. Di New York itu ada komunitas orang Indonesia. Di situ ada seorang tokoh botani kalau nggak salah, ahli tumbuh-tumbuhan. Setiap saat di laboratorium nggak bisa tidur, dia lihat hari Jumat orang Indonesia yang ada di Amerika sholat Jumat. Biasa kebiasaan orang Indonesia itu kalau Jumat tidur bukan datang sholat. Sudahlah, itu betul terjadi. Dia lihat ini banyak yang tertidur, Jumat berikut dia datang, tertidur dia masuk Islam. Ini bukan aneh, kalau ini fakta. Jadi saya bilang sama di Eropa, Amerika, orang-orang bule itu kalau supaya bisa tidur datang ke masjid pakai peci dia. Jadi Islam kan gampang, pakai peci begini sudah jadi. Biar badannya kafir, orang sudah tahu Islam ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal dia bukan Islam, kafir mengucapkan salam. Ini. Jadi kita lihat dulu begitu, lapor jamaah. Bagaimana Ustaz? Orang ini, oh tidak bisa. Jangan dilarang, biarkan dia sholat. Saya berarti kalau Ustaz tak percaya, jangan jadi imam, suruh orang lain jadi imam, Ustaz dia. Yang mau datang tak? Betul dia datang. Pantas setiap kali saya pergi sholat, dia duduk di depan. Apa-apa di Cina ini. Karena dia tidak bisa bahasa Inggris, dia juga tak bisa bahasa Indonesia. Saya pakai kod Jeffrey itu judi. Dan bukan judi online, Jeffrey. Kasusnya beri kredit itu apa? Poin pinjol. Iya, pinjol itu, pinjol. Memberikan pinjaman online. Saya bilang, kok Jeffrey sebentar kok kenal Cina itu? Oh iya Ustaz. Coba kau speak bahasa Mandarin. Tanya dia, kenapa dia mau hadir sholat? Aduh saya juga nggak tahu, heran juga Ustaz. Saya sudah larang-larang dia, tapi dia tetap pergi. Coba tanya, kenapa dia mau datang sholat? Apa jawab Cina yang kafir itu? Dia bilang apa? Saya melihat orang Islam itu tenang itu. Dan saya setelah melakukan satu kali, mungkin ketenangannya karena dia setiap waktu dia datang beribadah, dia datang sholat waktu tertentu. Saya mau coba, karena pernah saya di perguruan Saudi, kata dia. Apa saya juga bisa tenang? Dia coba satu kali, dia bisa tidur. Dia coba dua kali, dia bisa tenang. Bahkan surah-surah. Sampai 3 minggu dia ikut berjamaah. Sholat itu dia hadir. Datang beberapa orang. Apa kita paksakan dia masuk Islam, Ustaz? Jangan. La ikrah hafidin. Baca tu ayat itu. Jangan paksakan orang masuk Islam. Insya Allah, lambat atau cepat, hidayah sudah tumbuh ibarat pohon kita lempar di hutan. Bijinya kita lempar, balik lagi kita tahun depan sudah jadi pohon. Tapi ini kan kita di penjara. Saya kan bilang antum tadi, kemana kita pergi ke hutan, kita lempar biji jadi pohon. Dia tanam sekarang, dia akan bertumbuh. Kita juga tak mengerti bahasanya. Yang mengerti bahasanya adalah Allah. Yang mengerti hatinya adalah Allah. Dan orang beribadah yang paling utama, yang memberikan keabsahan ibadahnya, innamal a'malu binniyat. Niat dia datang kepada Allah. Siapapun, apapun bentuknya, kafir atau muslim, kalau dia mau sujud kepada Allah, sudah ada tanda-tanda. Saya bilang yang perlu kau marah itu yang sana yang masih muslim, Budi, Jafar yang masih hidup, sudah perlu siram dengan air. Itu yang lebih sah ibadahnya daripada yang subuh tapi masih tidur. Bila perlu ambil air siram di sana. Begitu dan begitu Ustaz. Dia sah sholatnya, dia lebih sah dari kita semua. Kita semua kan sudah muslim, dia belum, tapi dia kuat sekali beribadah. Maka sudah dilarang oleh Habib Burhanuddin yang ada di dalam penjara. Ustaz harus dilarang itu, pincik kalau larang, pincik. Jangan pernah menutup pintu bagi orang yang akan mendapat hidayah. Tahu golongan iblis, golongan Yahudi, golongan Nasrani
bukan agama orang Jawa, bukan agama orang Melayu, bukan agama orang Manado. Islam ini rahmatan lil alhamdulillah hillazi arsala rasulillah rahmatan lil alamin. Diutus bagi alam semesta. Jangan dilarang. Dari sekian banyak di penjara ada yang diselamatkan sampai polisi. Makanya di proposal undang-undang sama saya di podcast supaya juga Ustaz Islam. Jangankan dalam penjara, di luar penjara pun saya Islam, dalam penjara pun saya Islam. Itulah hakim bebaskan. Orang kafir itu sudah pikir semakin lama di penjara habis kafir masuk di sini. Bebas ya, bahaya. Bisa habis kafir ini. Kalau sudah semua masuk Islam, baru siapa yang di neraka? Betul apa betul? Ya Buya, betul Buya. Kalau semua sudah Islam, siapa yang di neraka? Apalagi kalian itu bahaya sekarang itu. Kalian suka-suka bermain berskenario. Betul ya? Bil mar'ati sinali al-khamri wal jauj. Dua hal penting bagi perempuan, bagi ibu-ibu. Yang pertama kubur, yang kedua suami. Suami istri harus seimbang. Tadi kan saya lihat panitia, saya survei. Jamaah yang perlu di sini pindah ke sebelah. Ibarat maulud ini supaya imam kita itu. Betul atau betul? Imam duduk dalam masjid, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Pindah ke sebelah. Yang di sini terlalu banyak pindah ke sebelah supaya imam saya tengok ke sana, tengok ke sini, tengok ke belakang. Tapi yang terakhir ini tengok ke belakang dulu, ibu-ibu. Ibu PC. Bu, kalau suami suruh ibadah, lakukan. Betul. Mengajak kepada kebaikan, lakukan. Betul. Tapi mengajak kepada hal dosa, jangan. Ibu, jangan. Suami suruh mencuri, jangan. Suami suruh berbohong, jangan. Lakukan yang baik-baik. Kasihan anak cucu kita nanti. Pak Sambo dan keluarga menjadi catatan penting dalam maulud. Jangan kita lakukan seperti hal ini. Nah ini ada polisi juga. Polisi apa seperti ini? Oh ada berarti. Oh iya, sorry Pak Babinku barangkali ya. Sudah semuanya batunya hampir sama sekarang kemudian siap. Kapan? Nah, apalagi ada Pak polisi. Awas Pak, sebentar lagi sudah 3 bengkok ini kan, 3 kuning kan. Iya, oh Pak polisi. Makanya. Ya. Nah nanti kalau sudah perwira harus lebih hati-hati. Betul apa betul? Sudah perwira menengah, sudah perwira tinggi, lebih hati-hati. Tapi saya nggak percaya. Kalau orang Islam, kalau melakukan kesalahan, pasti dengar nasihat Ustaz. Innallaha ma'as sabirin. Jangan langsung main itu, jangan mau ini dia halal. Tapi kalau orang kafir, mohon maaf, lepas dia apapun, orang kafir itu tidak sabar. Mereka selalu dengan emosional. Nah, kita orang Islam perlu kesabaran. Jadi kalau orang Islam yang bimbing, yang jadi pemimpin di lembaga-lembaga strategis, insya Allah mudah-mudahan Indonesia jadi baik ke depan. Kita mengikuti Rasulullah amanah, Rasulullah jujur, Rasulullah tabligh suka berdakwah, dan Rasulullah fatona cerdas dan bijaksana. Oh kamu melakukan pelecehan ya, kamu saya laporkan sesuai dengan aturan undang-undang. Tidak langsung main dor berikan. Itu orang Islam. Makanya negara ini yang kecil-kecil begini tadi saya tegur, jangan marah, bapaknya jangan marah sama saya. Ini anak-anak ini nanti ke depannya akan membimbing negara ke depan, negara jadi baik, Islam tegak di masyarakat. Amin ya Rabbal. Berhenti kita memprovokasi orang. Ayo kita demo takbir di luar. Takbir di luar. Itu yang suka-suka semua orang takbir di luar. Mereka ikut penakut besar. Memperalat umat disuruh maju. Begitu dia ditangkap, bingung lari. Tidak kooperatif. Saya begitu ditahan polisi dalam ditanya di rumah mau ditangkap. Oh jadi Ustaz dalam keadaan sakit. Memang saya waktu itu sakit, pembentukan jantung. Kalau minum kopi sampai 50 gelas keluar. Ditanya polisi, Ustaz sakit. Kombes Pol Rizky Prakosa. Ustaz sakit ya? Iya polisi.
Sudahlah Ustaz, nanti kita kasih surat, Ustaz datang aja. Jangan. Ini istri saya, anak saya tersenyum. Mereka siap saya dibawa ke penjara. Kenapa Ustaz? Saya mau ingin merasa bagaimana hidup di penjara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya juga ceramah keras dikenal di Indonesia. Ya Allah itu tidak ada ampun kalau ceramah. Nah, begitu saya masuk penjara, oh begini penjara. Susah juga, cuma satu yang agak pelik. Agak pening kepala saya. Kalau saya ketemu hari itu saja. Yang baik-baik itu dapat banyak saudara sholatnya dekat masjid dengan saya. Ini kamar saya di sebelahnya Jenderal Napoleon Bonaparte. Kawan kamu lah Haji Napoleon Bonaparte. Beliau haji itu Bapak Ibu bukan Kristen agamanya. Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Satu detik sama Kapolri lama tidak basis. Beliau lebih senior daripada Pak Kapolri yang sekarang, Pak Kapolri Listio Sigit. Ini tugas berat polisi pada saat ini. Kita berdoa, mudah-mudahan anak cucu kita, tetangga kita, semua kita yang hadir pada saat ini. Mohon maaf kepada wadunya mereka yang security tadi. Di masjid ternyata ada pakat korbannya. Jadi saya mohon maaf, insya Allah inilah Maulud Nabi. Kita semoga anak cucu kita, rumah tangga kita diberi naungan berbawa sebagaimana yang melekat kepada diri Rasulullah Muhammad. Pengurus masjid, semua kita yang hadir senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Warga negara kita, pemerintah kita, dan Islam di masa akan datang. Semakin banyak pemimpin-pemimpin, terutama pihak kepolisian, karena yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah Polri, Polisi Republik Indonesia. Mari kita usul polisi, institusinya tak pernah salah, tapi wibawa dan kepribadian individu. Pak Sambo dan keluarganya Allah jadikan sebagai simbol dalam hidup, simple your life dalam kehidupanmu, untuk supaya kita tidak melakukan. Satu saja doa kita bersama, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan di penjara Pak Sambo dan istrinya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengikuti jejak perjalanan Ustaz Yahya. Amin ya rabbal alamin. Jangan ketawa ibu bapak, ini hidayah ini kita dalam kita tahu. Saya juga dulu menentang Islam, akhirnya dikasih hidayah jadi ustaz. Yang bahaya ini kita semua menjadi ustaz di Indonesia ini. Ketemu kawan sedikit, saya balik ketemu Islam lain, keras. Nggak mau senyum, tapi kalau ketemu golongannya sama-sama Wahabi, di dalam masjid masuk ke keras-keras betul. Kayak pernah kita ikut buka kaki lebar-lebar. Pernah kita bodoh ini Sabang atau Simpai. Iya. Ketemu saudara yang bukan sama-sama dia, nggak mau salam. Ketemu golongannya, baru berpelukan. Yang lain katanya Islamnya salah, munafik. Dia adalah sebenarnya manusia paling munafik. Berarti begitu. Saya bekas munafik, jadi guru dalam hal munafik. Antum baru belajar, saya sebagai profesor ini udah munafik begitu. Takut sekali saya begitu. Ya, berhenti bersatu kita sama-sama bos. Di Maulud ini antum pakai sholat, silakan sholat dengan kunut. Tidak pakai kunut juga tidak masalah. Yang penting saya sholat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina iman. Wa zannu bi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bi salihin ghayra muzzaya wa la maqtunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma ta'affala qulubina bi dzikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, di rumahmu ini ya Allah, di Masjid Balawin Center Kota Baru, yang
Kau pertemukan dan kau kumpulkan sekaligus kami dalam momentum Maulud Nabi tercinta, Nabi Agung yang menjadi guidance dalam kehidupan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan akhlak dan moralitas kami dalam jiwa dan diri kami, ya Allah, agar kami menjadi orang yang amanah, agar kami menjadi orang yang jujur, agar kami menjadi orang yang tabligh dan fatona bijaksana. Segala macam persoalan di tengah bangsa ini, ya Allah, yang sedang berkecamuk, ini karena moral manusia semakin rusak. Sisa pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini, ya Allah, berikan kesabaran kepada pemimpin-pemimpin kami. Berikan kesabaran kepada masyarakat kami, ya Allah, agar kami bersinergi untuk membangun bangsa dan negara ini demi masa depan anak cucu kita, demi tegaknya Islam di masa yang akan datang. Lemahnya agama yang mayoritas penduduknya ini, ya Allah, kami yakin negara akan jadi lemah. Kuatnya mayoritas dalam negara ini, ya Allah, negara akan menjadi kuat. Mampukan kami semua, ampuni kesalahan, hilaf dan dosa-dosa kami, ya Allah. Segala bentuk tragedi yang terjadi di tengah bangsa ini yang bersifat memalukan bagi keluarga dan institusi tertentu, hapuskan. Jadikan Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Biar pemerintah kami di kemudian hari akan dihadirkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tabligh, pemimpin yang fatona, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, ya Allah, demi kebaikan negara ini. Kami terus bermunajat kepada-Mu, ya Allah, bagi seluruh jamaah yang hadir, seluruh pemerintah yang ada, bahkan pihak kepolisian, pihak militer yang menjadi pembina di masyarakat. Berkahi kami semua, ya Allah. Ajarkan kami untuk selalu bergandengan tangan, sayang menyayangi demi tugas kemanusiaan di dunia ini, terutama dakwah fisabilillah, menyampaikan yang hak kepada orang kafir agar mereka mendapat petunjuk hidayah kepada Islam. Terima kasih, ya Allah. Kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami. Hamba dan keluarga akan berpisah dengan jemaah. Kami pergi tinggal berkah-Mu di rumah Allah ini, rumah masjid ini, ya Allah, jadi berkah bagi pengurus masjid dan seluruh jamaah Masjid Marwai Center. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bittaqwa. La ilaha